Assalamualaikum Pak Niko. Waalaikumsalam Bu Endang. Gimana kabarnya Bu? Udah lama nggak jumpa kita Bu. Alhamdulillah baik Pak, tapi agak sedikit capek hari ini tadi peringatan Hari Guru di sekolah, jadi Oh full begitu Bu. energi. Ya itu namanya kita melaksanakan tugas Bu. Ya kuncinya adalah kita nikmati Bu Endang. Kalau kita nikmati, insya Allah itu tidak terasa melelahkan. Tapi menjadi suatu ladang amal bagi kita Bu Endang. Nah Iya, jadi iya. gini Bu Endang, kita malam ini coaching. Nah nampaknya ada sesuatu yang mau Bu Endang share ya, ataupun mau menjadi tujuan untuk coaching kita malam ini. Mohon Ibu Endang paparkan gimana tujuan coaching kita malam ini. Apakah ada masalah? Silakan Bu Endang. Iya Pak Niko, sebenarnya saya punya masalah ini gitu. Jadi pengen sharing-sharing sama Pak Niko gitu. Ya, Bu. Ya, kalau boleh tahu Bu, masalah pembelajaran Bu ya? Iya Kalau Pak, boleh. jadi saya ingin masalah saya itu mendapatkan inilah pencerahan atau solusi nantinya setelah berbincang-bincang dengan Pak Niko gitu. Kayaknya cocok ini Pak Niko diajak untuk bertukar pikiran gitu. Amin. Itu kembali kepada Bu Endang juga. Kan saya yakin Bu Endang memiliki kompetensi yang baik. Tinggal saya mungkin menuntun ataupun mereview sebagai pihak luar, Bu, biar bisa Ibu Endang mengambil tindakan ataupun kebijakan yang lebih tepat untuk situasi yang ada. Oke, Bu Endang, jadi Iya, gimana nih tujuannya untuk sharing, Bu ya? iya Oke, Pak. nanti setelah 15 menit kita nanti ini coaching ini, kira harapan Bu Endang apa ya harapannya? Yang solusi gimana yang Bu Endang harapkan ini kalau boleh tahu? Iya, saya bisa mengatasi masalah yang menjadi beban pikiran saya gitu loh Pak. Ada Oke, peserta didik saya gitu. siap Bu. Jadi Ibu memiliki ada beban pikiran Bu ya, Iya, beban masalah siswa Ibu ya mungkin ya. Oke, iya, iya. pada tahap yang kedua, nampaknya tujuannya sudah. Tahap kedua adalah kita identifikasi masalahnya Bu. Silakan Ibu ceritakan lebih detail gimana itu permasalahan yang Ibu hadapi sehingga Ibu mengalami kebingungan ataupun nampaknya butuh coaching nampaknya untuk menghadapinya. Silakan Bu Endang. Begini Pak Niko, ada murid saya, ketika saya menerangkan itu, ketika saya mengajar itu, ada saja yang dia lakukan. Jadi dia melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengalihkan eh, pembelajaran saya gitu. Dan dia juga mengganggu temannya. Kalau dia tidak mengganggu, dia ngantuk gitu. Nah, ini agak-agak berat buat saya ini. Jadi dia sering mengalihkan fokus pembelajaran saya, fokus pembelajaran teman-temannya gitu Pak Niko. Oh begitu Bu Endang. Begitu keadaannya Bu Endang ya. Iya, Nah jadi ini perhatian saya itu selalu teralih kepada si murid ini. Teman-temannya juga ketika dia ini nanti ribut, ya tentu akan teralih ya Pak ya, karena namanya juga murid banyak gitu. jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa Ibu ingin memberikan treatment ataupun tindakan sehingga anak yang Ibu maksud tadi itu berubah menjadi siswa yang baik Bu ya. Iya ya Nah, Pak, ya. sebelum kita identifikasi lebih lanjut, saya ingin tahu ini Bu Endang, kira-kira posisi anak itu dari angka 0 sampai X10 itu bagaimanakah nilai siswa baiknya itu di posisi mana menurut Bu Endang? Yang anak yang lebih baik. Eh, Itu ada iya berapa ya anak Pak. Bu? Ada 1 atau 2 atau 3? Di kelas itu yang agak menjadi permasalahan itu 3 orang Pak. 3 orang Bu Endang ya. Oke, Iya. jadi posisi mereka itu menurut Bu Endang di mana posisinya? Posisinya pada angka 5 lah Pak, level 5 lah. Berlima bedanya. Heeh. Oke, jadi mayoritas rata-rata yang 3 itu berada di posisi yang angka 3 Bu ya, angka 5 maaf. Iya iya Pak, Jadi jadi di targetnya Bu level Endang 5. nanti ini mereka ini nanti pada posisi berapa Bu yang Ibu harapkan nanti setelah kita coaching ini? Setelah nanti kita mendapatkan solusi, harapan Bu Endang mereka di posisi berapa?
Sepertinya saya berharap mereka bisa pada posisi 7 itu sudah cukup lah Pak. Karena melihat mereka ini memang sepertinya lebih suka ini apa pembelajarannya yang agak kinestetik gitu Pak. Jadi Oh, yang bergerak-gerak gitu, anaknya suka bergerak ini nih. ya oke. Nah, jadi ini Ibu sudah ada memanggil mereka, Bu? Mungkin pendekatan secara persuasif dengan secara pribadi dengan mereka bertiga itu? Untuk saat ini belum Pak. Karena Oke, mereka jadi masih masih murid baru ya Pak ya kelas 10. Jadi untuk saat ini belum, masih saya ini perhatikan dulu lah Pak. oh Tapi begitu, ketika Bu. di dalam kelas ya sudah diberikan pengertian gitu. Tapi untuk memanggil ke ruangan saya itu belum Pak. Ya kalau memang belum mungkin sebaiknya tidak ada salahnya Ibu coba. Oke gitu, Bu. Nah, yang selanjutnya ini kira-kira hal apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi masalah itu, Bu Endang? Yang Eh, supaya fokus dari si anak ini belajarnya bisa fokus, saya itu mencoba untuk memberikan pembelajaran yang bervariasi, Pak. Dengan oke, metode, dengan modelnya, pembelajaran yang berdiferensiasi lah, Pak. Karena saya lihat ini si Goto ini sama si Fasa sama si Royan ini eh, lebih suka bergerak gitu. Kayaknya ketika nanti saya lihat dari gaya belajarnya, jadi nanti saya apa petakan ya Pak ya iya, dengan Bu. gaya belajarnya itu satu. Ya. Kemudian saya menempatkan mereka pada kelompok-kelompok teman-temannya yang bisa membantu mereka, Pak. Oh, begitu. Iya, Pak. Baik, Bu Endang, nampaknya itu sudah apa namanya, penanganan ataupun tindakan untuk penyelesaian masalah terhadap masalah itu sudah cukup baik menurut saya, Bu Endang. Iya, Sudah Pak. ada Ibu Endang melakukan 2 usaha atau 2 solusi untuk, menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya ini Bu Endang, kira-kira masih ada nggak hal lain yang belum Ibu Endang lakukan yang masih bisa Ibu upayakan supaya mereka lebih baik lagi untuk mencapai posisi 7, malah kalau bisa sih 8 atau 9, Bu, kalau bisa 10 jadinya, Bu, kalau Iya, lebih iya, dahsyat Pak ya. lagi. Harusnya optimis ya, Pak ya. Yang pertama Kalau harus optimis, 8, Bu. 9 gitu ya, Iya, Pak ya. mungkin 7 Eh, itu Saya berharap iyalah Pak, kita naikkan jadi 8 atau 9 ya Pak ya. Jadi nanti ketika saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian selain itu saya akan menggunakan model dan metode yang berbeda. ya, Bu. Kemudian saya akan meminta eh, ketiga siswa saya tadi itu untuk membaca, memperbanyak literasi di rumah dulu. Kemudian mereka akan memberikan ketika dalam proses pembelajaran mereka saya minta untuk memberikan tanggapan dari apa yang sedang saya jelaskan gitu Pak. Jadi mereka Oke. sudah punya gambaran gitu dengan oh ini loh literasinya kamu baca ini di rumah. Jadi mereka akan lebih bersemangat sepertinya seperti itu Pak. Saya meyakini hal itu sangat tepat Ibu lakukan, karena itu namanya pembelajaran asinkron, di mana guru memberikan referensi atau bacaan sebelum membahas materi itu di kelas secara tatap muka. Itu menurut saya sangat cocok sekali, Ibu. Saya yakini peluang keberhasilannya untuk penanganan masalah itu hasilnya akan lebih baik, Bu. Ya. Nah, apakah ada ide lain, Ibu? Jadi sudah ada hal yang sudah Ibu lakukan, menurut saya itu sudah bagus. Kemudian ada hal baru tadi. Nah, apakah ada tambahan menurut Ibu yang sesuai dengan keadaan sekolah Ibu dan keadaan kelas yang Ibu ajar tersebut? Sepertinya saya ingin melakukan ini Pak, kolaborasi antara temennya itu, jadi kan nanti supaya mas-mas yang bertiga ini lebih bersemangat, jadi saya akan memperkuat kolaborasi antara teman-teman di kelasnya gitu. Oke, Jadi Bu. selain itu saya juga akan memanggil secara pribadi apa sih permasalahan mereka sehingga mereka kok tidak fokus dalam belajar itu. Jadi
pembelajarannya bervariasi, akan memanggil mereka secara pribadi untuk bertanya tentang apa yang terjadi. Kemudian apa tadi Pak? Ya, tambahannya itu Bu kan, menurut saya itu sudah Heeh. bagus tambahannya. Kalau ini tambahan bagi saya, ini menurut saya ini Ibu bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut, Bu. Oh, Jadi iya iya. jadi memberikan apa, pembinaan di sekolah, orang tuanya juga memberikan penguatan atau motivasi di rumah, Bu. Nah, saya Oke. pikir itu sebagai kolaborasi tambahannya, Ibu. Iya. Bu Endang nampaknya sudah ada nih solusi yang akan direncanakan. Jadi rencana perubahan ya ini menurut saya nih Bu Endang. Nah, kita lihat bagaimana komitmen ataupun tanggung jawab untuk pelaksanaan rencana tersebut agar mencapai suatu hasil yang baik Bu Endang. Gimana? Siapa yang akan kapan mau Ibu mulai ini tindakan perubahannya itu? Insya Allah besok ya Pak ya, insya Allah besok saya mengajar di kelas mas-mas itu. Besok saya akan mulai ini, saya panggil dulu mereka mengapa seperti itu. Insya Allah untuk komitmennya besok sudah dimulai. Kemudian untuk pembelajaran yang bervariasi itu eh, melihat gaya belajar si Mas tadi, itu nanti akan saya berikan angket, Pak. Kita kan sudah belajar belajar berdiferensiasi ya, Pak. Cuma untuk kelas emas ini kemarin belum karena ada 7 kelas gitu, jadi belum ini kemarin. Jadi insya Allah nanti ke depannya karena kita juga baru mendapatkan materi yang luar biasa, insya Allah akan saya terapkan, Bapak. Oke, baik Bu Endang Sepertinya nampaknya. itu menjadi solusi yang ini Pak ya, selain ini kolaborasi dengan orang tua murid tadi ya Pak ya. Iya, Ya, Bu. terima Jadi kasih itu Pak Niko. semakin ya, sama-sama, Bu. Semakin cepat semakin baik menurut saya, Bu Endang. Kalau Ya, memang ya, Bu ya. Endang besok masuk pada kelas mereka itu, Bu Endang langsung memberikan rencana aksi untuk perbaikan keadaan itu, Bu Endang. Ya, ya, Pak. Oke, Ya. itu yang pertama itu, masalah, tahap yang keempat kita ini. Nah, kemudian, siapa saja ini pihak sekolah yang akan terlibat dalam melakukan upaya perubahan ataupun menemukan solusi terhadap masalah pembelajaran Bu Endang ini menurut Bu Endang? Apakah bisa Bu Endang kolaborasi dengan guru lain ataupun dengan Ya. kepala sekolah atau wakil atau gimana Bu Endang? Insya Allah saya bisa berkolaborasi. Yang pertama tentu sama temennya dulu Pak, teman sekelasnya ya. Jadi Temannya, nanti saya juga bisa berkolaborasi dengan wali kelas Pak. Jadi saya akan melaporkan gimana hasil belajar mas-mas bertiga ini gitu. Jadi saya minta pantauan dari wali kelas dan orang tua juga Pak. Itu sepertinya rencana saya Bapak untuk jangka pendek ini Pak, itu yang tergambar dalam pikiran saya. ya baik Bu Endang, nampaknya itu perencanaan yang sudah matang itu dengan baik, itu sudah baik perencanaannya Bu Endang. Tinggal nanti Bu Endang komitmennya ataupun konsistensi Bu Endang dalam melaksanakan rencana untuk penyelesaian masalah tersebut Bu Endang. Iya, Jadi iya. ini sekedar berbagi ini Bu Endang, saya mengingatkan bahwa kita jangan henti-henti, jangan bosan-bosannya kita mendidik ataupun menuntun mereka, karena mereka itu adalah memang individu yang masih labil dengan butuh memang sentuhan hati. Kita harus Iya, menyentuh hati mereka, sehingga kalau hatinya sudah tersentuh, saya yakin mereka bisa, potensi mereka akan muncul, maka mereka bisa lebih hebat dari yang kita bayangkan. Itu saya yakin hal itu Bu Endang. Jadi seperti kata Ibu tadi, kita harus optimis. Nah Bu Endang, ada hal lain lagi, ini Bu Endang yang perlu kita bahas, nampaknya coaching kita sudah berjalan 14 menit. Kalau iya, ada hal tambahannya, mungkin kita bahas. Insya Allah sudah cukup ya Bapak. Nanti kalau memang ada yang saya kurang paham, saya akan hubungi Bapak lagi. Terima kasih Pak Niko atas waktunya. Semoga bincang-bincang kita kali ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin, sama-sama Bu Endang. Saya juga senang nih, saya dapat juga pengalaman dari Bu Endang ini. Ya. Jadi sampai jumpa ya Bu ya di lain waktu. Semoga saya doakan semoga rencana Ibu berhasil dan membawa hasil pembelajaran lebih baik untuk mereka bertiga itu. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 Dan amin. terima kasih. Sampai jumpa lagi mungkin minggu depan. Ya, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.